Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita pada pertemuan 4 ya untuk pelatihan kita administrasi perkantoran. Kemudian untuk Excel kita akan belajar bagaimana menggunakan HLOOKUP ya, HLOOKUP. Kemudian fungsi pembacaan tabel ya HLOOKUP ini, dan ini ada VLOOKUP pembacaan tabel juga. Selanjutnya dari pembacaan tabel kita olah menjadi sebuah grafik ya, sebuah grafik. Nah, jadi seperti ini kita pahami dulu apa itu fungsi pembacaan tabel. Pada fungsi pembacaan tabel ini ada dua tabel yang saling terkait ya, saling terkait. Jadi ini adalah tabel pertamanya dan ini adalah tabel kedua, sedang ini hanya sebagai konversi untuk pengingat kita karena kita membutuhkan angka-angka ini untuk membuat rumus ya. Nah, di sini ada daftar nama. Ada daftar nama, kemudian ada nilai teori, ada nilai praktek, kemudian ada nilai kemajuan berupa rata-rata, nilai terkecil per kelasnya, nilai terbesar, dan total nilai. Selanjutnya dari nilai angka ini kita rubah menjadi konversi huruf. Konversi huruf kita dapatkan dari nilai konversi yang sudah kita buat. Jadi kita sepakati nilai 90 itu A, di atas 78 B, di atas 60 C, kurang dari 60 D, seperti itu. Kemudian kita akan memberikan status dan keterangan. Nah, dari mana status dan keterangan ini? Ini diambilkan dari tabel kedua ya. Jadi dari ini ya, status ini diambilkan dari sorry ya. Jadi dari status ini akan membaca di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk referensinya adalah grade. Referensinya adalah grade. Nah, sekarang bagaimana mengisinya? Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ya, ini saya hapus dulu. Seperti ini. Ya, jadi hanya ada ini. Disebut dengan HLOOKUP, di kepanjangannya adalah horizontal lookup. Disebut horizontal karena apa? Dia mendatar. Grade, status, keterangan, dia mendatar begini kan. Nah, kemudian yang di sini disebut dengan VLOOKUP karena data keduanya itu adalah secara vertikal. Bisa kita lihat data keduanya grade, status, keterangan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, untuk mengisikan nilai rata-rata, kemarin kita menggunakan fungsi statistik. Jangan lupa, mengawali adalah sama dengan average. Ya, kalau nggak hafal, ketik aja FV, kemudian nanti ini ada tulisannya ini ya. Nah, ini ada tulisan di sini. Nah, kita tinggal double klik aja ini. Double klik, nah, ngasih tahu sendiri dia. Di blok dari sini, rata-rata nilai teori dan prakteknya ketemunya adalah 89. Kalau sudah, kita copy saja ke bawah. Cara copy-nya masih ingat? Kita gunakan yang ada di sini nih ya, kotak kecil ini kita tarik ke bawah. Kemudian nilai terkecil sama dengan min, buka kurung, nilai terkecil dari 80 sampai 90 ketemunya adalah 64. Apa betul? Betul, 64 ya. Sama dengan nilai terbesar adalah max, buka kurung dari sini sampai sini, enter. Kemudian skor sama dengan sum, buka kurung dari nilai ini sampai sini ya, enter. Selanjutnya kita blok saja nih, karena ini 3 parameter, kita akan blok ke kanan, copy ke kanan rumusnya. Nah, kemudian bagaimana caranya meriksa apakah ini udah bener nih rumus ini? Kita klik saja salah satu, misalkan angka 90, nilai terbesar. Apakah dia akan mencari dari nilai Ana Maria sampai Handoyo? Kita cek aja di nilai terbesar sini, klik di dalam formula bar. Jadi formula bar ini cukup kita klik saja. Kita lihat. Nah, ya. Warna biru yang ada di sini adalah mewakili tabel yang ada di sini, ya. E5 sampai dengan titik 2 itu sampai dengan ya. Nih, titik 2 itu sampai dengan.
E5 nih, E5 sampai dengan E9. Nah, udah. Selanjutnya kita cek secara random. Total nilai, apakah dia akan membaca dari Anna Maria sampai Handoyo nilainya? Kita cek saja di dalam sini, klik di dalam. Nah, seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi grade. Kita membutuhkan kesepakatan nih, kesepakatannya di sini nih. Nilai konversi. Nah, nilai konversinya itu lebih besar dari sama dengan 90 adalah A, lebih besar sama dengan 78 adalah B, lebih besar dari 60 adalah C, dan kurang dari 60 sama dengan D. Nah, di sini kita bisa cek, ya, kita bisa cek. Di posisi ini kita akan coba proses, kita gunakan fungsi if, seperti yang kemarin kita pelajari, sama dengan if, ya, ini saya arahkan situ. Sama dengan if, buka kurung. Nah, logical test ini adalah referensi nilai. Kita ambilkan dari di depan nilai rata-rata, ini kan referensinya. Baru value if true. Jika logikanya itu sesuai dengan informasi yang kita olah, maka dia akan pilihan pertama ini. Jika tidak, dia akan mengambil pilihan kedua. Ya, mari kita isikan sama dengan, klik di sini, ya. Lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, kita ngikutin ini ya, lebih besar sama dengan 90, berarti dimulai dari angka 90, titik koma, karena saya menggunakan di komputer saya ini menggunakan titik koma, ya, nih, ya, ini menggunakan titik koma sebagai pemisahnya, maka saya gunakan titik koma. Jika lebih besar sama dengan 90, tanda kutip A, tutup kutip. Kenapa? Karena A di sini dianggap sebagai karakter. Jadi dia hanya ditampilkan tapi tidak diproses secara kalkulasi. Kalau misalkan kita tulis di sini A1, A2, A3, dia menganggap itu sel. Tapi kalau tidak ada angkanya, dia menganggap itu hanya cukup ditampilkan. Maka kita kasih tanda kutip seperti itu. Selanjutnya kita kasih pemisah lagi. Bagaimana kalau dia tidak lebih besar dari 90? Kita ambil pilihan berikutnya, if lagi, buka kurung, kemudian masih kita klik lagi di sini E5 ini ya. Nah, kita klik lagi, di sini akan bertambah secara otomatis ya. Sini akan bertambah secara otomatis. Lebih besar sama dengan 78. Ya, 78. Titik koma itu adalah nilainya B. Tutup kutip. Kemudian pisah lagi. Kalau nilainya tidak 78, lebih besar dari 60, maka kita isikan lagi if, buka kurung, klik lagi di sini, lebih besar sama dengan 60, ya. Kemudian titik koma, buka kutip, kalau lebih besar dari 60 adalah C. Kemudian kita tutup kutip, titik koma lagi. Bagaimana kalau dia tidak besar sama dengan 60, tetapi dia kurang dari 60? Nah, maka kita masukkan lagi fungsi if, buka kurung, ya, klik di sini, kemudian kurang 60, kurang 60, titik koma, buka kutip D. Nah, ini udah pilihan terakhir nih, ya, pilihan terakhir. Nah, ada berapakah kurung di sini? Buka kurungnya ada berapa? Ada 4. Maka secara otomatis kita akan menutup 4 kali. 1, udah, 2, 3, 4. Lihat. Masing-masing beda warna. Ya, masing-masing beda warna sesuai warna dengan buka. Misalnya ini hitam awalnya, buka kurungnya. Maka tutup kurungnya hitam juga. Ini warnanya agak coklat ya kayaknya nih. Nah, seperti ini. Biru dan selanjutnya. Ya. Enter kalau udah. Nah, ini saya tengahkan. Nilainya B. Apakah betul 89 nilainya B? Di atas 78 tapi dia di bawah 90. Ya, nilainya B. Saya copy ke bawah. Ini hasil nilainya. Kemudian kita mengarah ke status. Status sama dengan kita mulai menggunakan HLOOKUP. Horizontal lookup. Nah, ini sudah muncul nih kalimatnya nih ya. Sudah muncul nih ya. Tinggal kita double klik aja nih. Double klik. Kemudian
kita klik lookup value-nya, dia ada ini, ada informasi yang perlu dipahami. Lookup, kemudian lookup value itu adalah nilai referensinya. Table array adalah tabel kedua yang akan digunakan. Lalu row index number adalah ini, baris keberapa dia, ya. Baris keberapa. Jadi saya ulang, saya klik di sini lookup value titik koma kemudian table array dari A sampai kurang. Ini nggak perlu di copy, nggak perlu di blok, ya. Kemudian titik koma, kemudian ini kan status ada di posisi 2, ya. Saya isikan angka 2, tutup kurung, enter. Nah, dia sudah membaca posisinya lulus. Coba, apakah ini berlaku untuk kita copy? Duh, kok nggak bisa rumusnya di copy? Kenapa? Kita cek dulu. Cara memeriksa rumus adalah dengan mengklik di dalam formula bar. Saya klik di dalam formula bar. Ini sudah benar nih, ya. Lookup value-nya, ya, sudah. Kemudian tabel array-nya sudah, indeksnya sudah. Kita cek ke bawah. Oh, melorot 1. Cek lagi ke bawah, melorot lagi. Karena kan kita geret ke bawah dia, kan kita copy ke bawah dia melorot. Nah, melorot sampai nggak kelihatan di sini, ya. Bagaimana mengunci posisi tetap di sini? Saya ulang di sini, ya, saya hapus dulu. Sama dengan lookup value titik koma blok A sampai kurang, tekan F4 yang ada di keyboard. Ada, ya? F4 saya tekan, maka nih awalnya nih, ya. Ini awalnya begini nih, sebelum tekan F4. Sesudah tekan F4 apa yang terjadi? Nah, dia ada stringnya, ada dolar-dolarnya nih, ada dolar-dolarnya. Baru setelah itu cukup tekan F4 sekali aja. Baru setelah itu titik koma kita sebutin indeksnya. Indeksnya adalah indeks 2 status. Tutup kurung, enter. Nih saya copy ke bawah. Oh, udah bisa. Nah, sekarang saya klik di sini, saya cek. Tetap tabel array-nya, tabel keduanya, ya. Tetap. Saya ambil yang paling bawah. Tetap, ya, tidak bergeser. Yang boleh bergeser adalah value-nya ini aja, ya. Jadi ini kan bergeser posisinya. Oh, pasti kan yang diamati kan ini. Kemudian di sini boleh bergeser dong, yang nggak boleh bergeser ini. Baru selanjutnya saya isikan keterangan sama dengan lookup. Saya ulangi, sama dengan lookup. Klik di sini, ya, nilai lookup value-nya, titik koma kita blok di sini. Kemudian tekan F4, kita kunci, titik koma, indeksnya keterangan ada di indeks 3. Saya isikan 3. Tutup kurung, enter. Jadi selesai. Saya blok ke bawah. Oke, ini ada yang memuaskan, ada yang cukup nih. Ini remedial, ya. Kita cek nih. Saya cek yang posisi bawah nih, nilainya Handoyo. Tetap terkunci di sini. Posisi cukup. Oh, tetap terkunci, ya. Udah sesuai, ya, rumusnya. Ternyata nih, kita cek nih, apakah rumus kita bekerja? Apakah rumus kita yang kita buat ini bekerja? Ini kan Siti Avanta dapat rata-rata 69, dia remedial. Ternyata dia sudah lakukan remedial, nilainya 80 untuk teori dan 80 untuk praktek, sehingga grade-nya pun berubah, status berubah, keterangan berubah. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi ini rumusnya sudah bekerja dengan baik. Si Handoyo ternyata dia nyontek, ya. Hasil nilainya sebenarnya adalah 78 sama 75. Nah, maka nilai grade-nya pun turun, statusnya pun remet, keterangannya pun cukup, ya. Nah, ini artinya apa? Rumus sudah bekerja. Jadi kalau tidak bekerja, rumusnya iseng aja nih, ya. Saya tulis aja lulus nih. Lulus. Nah, ini mau dirubah-rubah, statusnya juga sama. Saya kasih 0 nih. Nah, statusnya juga tetap sama. Karena apa? Dia berupa karakter atau kalimat, ya, yang hanya ditampilkan. Tapi kalau dia berupa rumus, ya,
Kalau dia berupa rumus ini, pada posisi formula barnya menampilkan rumus dan posisi selnya menampilkan hasil dari rumus tersebut. Ya. Oke, untuk itu sebagai latihan sekarang coba kalian kerjakan dulu satu tabel VLOOKUP ini. Ya. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP sama VLOOKUP itu kan bedanya cuman H horizontal, yang satu V vertikal. Nah, gimana caranya kita untuk membuat data yang sama, cuman beda rumus? Ini kita tinggal copy kok ya. Data yang ada ini tinggal copy aja. Nah, judul saya copy sampai dengan sini. Saya klik kanan, copy ya. Nah, akan muncul kayak tanda gergaji begini ya. Ada kayak tanda gergaji begini ya. Copy, saya letakkan di samping sini, saya klik kanan, paste. Nah, ya, saya tekan paste. Selanjutnya saya rapikan dulu nih, Untuk judul saya besarin. Saya merger dulu. Ya, saya merger. Kemudian yang lainnya saya rapikan dulu nih, saya rapiin. Ya. Seperti ini. Yang lain nih di merger ya, ini juga di merger. Bagaimana kalau nomor sama nama ini ya? Kita ada contoh nih ya, nomor sama nama ini tidak di posisi tengah, di blok saja, kemudian arahkan ke tengah di sini. Nah, kalau ini tengah-tengah, tapi kalau misalkan ini atas, ini tengah, jadi di posisi tengah atas. Kita ambil tengah-tengah nih. Nah, seperti itu. Nilai rata-rata kita merger saja, grade juga sama merger, status juga di merger, keterangan juga di merger. Kemudian rapikan ya. Nah, ini kan nilainya nilai rata-rata kan kejepit nih di dalam nih. Saya akan setting supaya dia numpuk di dalam tulisannya. Caranya saya klik kanan, format cell ya, format cell. Nah, di sini ada alignment. Ini pakai wrap. Apa artinya wrap itu? Ini adalah artinya bungkus ya. Jadi saya ulang caranya ya. Saya klik kanan untuk area yang akan dibungkus atau di wrapping, kemudian saya pilih ini format cell. Ya, klik kanan, format cell, kemudian wrap text, kemudian klik OK. Nah, dia akan numpuk di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi saya cukup merger atas dan bawah dua sel aja, kemudian kan seperti ini. Nah, selanjutnya nih saya rapikan ke posisi tengah. Kemudian kalau mau memberi warna ya tinggal di blok saja. Nih, pakai fill ya. Di sini ada pilihan, bisa kita pilih untuk memilih warna ya. Pilih warna, misalkan warna biru ya. Bebas ya. Kemudian ini juga warnanya sama. Teksnya mau dibesarkan dulu. Misalkan ukurannya 20, misalkan 6. Nah, seginilah ya, 18. Kemudian fontnya mau diganti warna. Untuk ini ya, khusus ini untuk memberikan warna pada sel, dan ini memberikan warna pada teks. Ini saya kasih warna putih. Ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, ini saya blok dulu sejumlah sekian, baru saya
ambil border. Border ini adalah untuk memberi garis pada sel-sel yang dipakai. Saya ambil all border saja. Ya, saya ambil all border. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan dalam contoh ini tidak diperlukan, maka diblok saja kemudian di merger. Ya, supaya bisa dibedakan, kasih aja tanda merah, warna merah. Nah, ini nggak dipakai. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ini kan datanya sama nih ya. Ini harus saya hapus dulu ya. Nilai ini kan harus diisi ya, harus diisi. Nilai ini harus saya isi. Ini saya hapus. Sekarang tabel kedua. Nah, tabel keduanya kan seperti ini nih. Nih ya, tabel kedua. Kalau VLOOKUP itu horizontal lookup seperti ini. Kalau VLOOKUP maka posisinya nanti dia berjajar. Posisinya adalah vertikal ya. Ini saya copy saja nih ya. Bisa tekan Ctrl C yang ada pada keyboard pengganti dari toolbar copy ya. Nah, toolbar copy ini ada di sini, toolbar pasta ada di sini, atau klik kanan juga bisa. Nah, penggantinya pada shortcut pada keyboard itu Ctrl C. Saya tekan Ctrl C, saya letakkan di sini, saya tekan Ctrl V ya. Sini saya saya ulang dulu ya. Nih, saya letakkan di sini aja. Sini Ctrl C, ini Ctrl C, di sini Ctrl V, kemudian ini Ctrl C lagi, di sini letakkan Ctrl V, kemudian ini Ctrl C, di sini letakkan Ctrl V. Nah, untuk indeks saya beri keterangan 1, 2, 3 ya, seperti itu. Kemudian baru saya isikan ini lulus statusnya. Nih, lulus. Yang B-nya sini. Nah, jadi cukup di copy paste aja. Oh iya, lupa nih, di grade-nya belum ya, sebentar. Grade-nya kan A, B, C, D. Nah, untuk keterangan ini di copy lagi, Ctrl C, sini Ctrl V, seperti itu aja, Ctrl C, Ctrl V, sehingga lebih cepat kalian mengerjakan. Nah, seperti ini. Lalu untuk nilai konversi, di copy paste aja, Ctrl C lagi, letakkan di samping sini. Nah, udah seperti itu. Baru rapikan tabel yang sudah dibuat. Tidak lupa untuk di border lagi. Seperti itu. Nah, rumus sama ya. Rumusnya sama. Jadi kita mereferensikan pada rumus yang sudah ada ini. Ini sudah saya bikinkan ya. Ini rumusnya seperti ini. Tapi ini berlaku untuk VLOOKUP, tapi fungsi yang lain sama. Ya, ingat posisi selnya. Jadi kita coba kerjakan yang ini. Nilai rata-rata sama dengan average. Klik di sini, enter, copy ke bawah. Kemudian nilai terkecil sama dengan min, buka kurung, copy ke bawah, enter. Kemudian nilai terbesar sama dengan max, buka kurung, sampai dengan kelima peserta didik. Kemudian selanjutnya sama dengan sum, buka kurung, copy ke bawah, enter. Selanjutnya kita copy saja nilai terkecil, terbesar, dan total nilai ke posisi sebelahnya, nilai praktek dan nilai rata-rata. Untuk grade, kita masih mengambil rumus yang sama. Nah, ya, sama dengan if, buka kurung, kita cek dulu nih referensinya, ya. Sama dengan if, buka kurung, klik nilai logical testnya sama dengan lebih besar sama dengan 90 ya, titik koma, tanda kutip, kita kasih A, tutup kutip, titik koma, kemudian kita fungsi if lagi, if bagaimana jika tidak 90, if nilai rata-rata, sebentar, if, buka kurung, nilai rata-rata lebih besar sama dengan 78. Ya, 78, kemudian titik koma
buka kutip B, tutup kutip. Bagaimana tidak 78? If lagi. If buka kurung nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, ya, lebih besar sama dengan 60, titik koma, buka kutip C, tutup kutip, kemudian tutup kutip, kemudian titik koma, ya, titik koma. If lagi, bagaimana jika tidak 60 nilainya tapi di bawah 60? If buka kurung, klik nilai rata-rata kecil dari 60, ya. Kemudian titik koma, maka nilai terakhirnya adalah D, ya. Nah, karena di sini saya sudah buka 4 tanda ini ya. Ada 4 buka kurung, 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan saja pilihan terakhir kan D, tidak sama dengan pilihan yang lebih besar. Sebetulnya ini bisa langsung saja titik komanya D, tidak perlu mengisikan angka. Ya, tidak perlu mengisikan angka. Misalkan nih, saya langsung saja nih. Ya, pilihan terakhir adalah D, kan nggak ada pilihan yang lain. Apakah bisa? Ya, kita cek. Nah, kita masukkan ke bawah, kita simulasi dengan nilai D. Misalkan Tia Fanta dapat 70 misalkan, dapat nilai D. Bener nggak dapat D? Nah, bisa dapat nilai D ya, sudah kita simulasikan. Jadi dikurang dari 60. Misalkan saja nilainya rata-rata 59. Tetap D. Bagaimana kalau misalkan 60 pas? 60. Sudah bisa naik C. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kalau tadi sudah HLOOKUP nih ya. Kalau ini HLOOKUP, maka ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik grade-nya, ya, titik koma, tabel array-nya dari A sampai kurang, tekan F4 untuk kita kunci, titik koma, indeks keberapa, status di situ tertulis indeks 2. Saya enter. Nah, udah selesai. Saya copy ke bawah. Nah, selanjutnya untuk keterangan dengan rumus yang sama. Ya, dengan rumus yang sama, saya copy saja ke kanan, klik tahan geser ke kanan, tetapi saya benarkan dulu nih. Saya klik di dalam sini, yang berubah itu ini. Harusnya ini kan? Ini tarik saja ke sebelah kiri. Ingat palang putih itu fungsinya sebagai blok. Kalau misalkan dia menjadi palang sasar seperti ini ya. Jadi ada tanda panah atas, kanan, kiri, bawah dengan tanda panah artinya menggeser. Ini saya geser. Nah, saya geser di sini. Kan referensinya ini, bukan lulus. Referensinya kan ini. Ya kan? Ini saya enter, baru saya copy ke bawah. Tapi kalau yang tadi bagaimana? Saya undo saja ya, saya undo. Kalau yang tadi referensinya adalah ini, yang dibaca ini, maka hasilnya apa? Hasilnya tidak lulus semua mungkin. Karena apa? Referensinya salah. Saya klik di dalam sini ya, referensinya dilulus. Referensinya itu loh B, ya, grade. Ya, ini saya enter, baru saya copy ke bawah. Nah, selesai sudah. Silakan, ada yang tanya lagi.